Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Sahabat Lampai Channel, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi terkait dengan dialog ilmiah Aswaja dengan Salafi Wahabi, yang mana kita sudah tahu bahwa ini adalah dialog settingan yang sudah beberapa hari kemarin viral flyernya atau pamfletnya, yang mana juga di situ tertulis bahwa dialog antara Ustadz Sofyan Tsauri dan juga Ustadz Awal Abu Suhail dan kawan-kawan DKK ya. Dan di sini kita sudah melihat akunnya siapa Abu Suhail di sini, yang dia sudah menjelaskan bahwasanya terkait dengan pamflet tersebut dia tidak tahu menahu bahwasanya akan ditulis dengan judul seperti itu, dialog ilmiah Aswaja dengan Salafi Wahabi, yang kita lihat juga di situ ada klarifikasinya. Tapi di sini sahabat Lampai Channel, kita akan melihat bagaimana dialog itu yang mana diposting oleh Ustadz Sofyan Tsauri di channel YouTube-nya, dan saya tidak harapkan kepada antum untuk melihatnya, apalagi untuk subscribe, tidak usah. Kita fokus di sini, saya akan membahas sahabat Lampai Channel, yang mana isinya saya sudah melihat kurang lebih 26 atau 27 menit. Di situ luar biasa, Abu Suhail di sini berbicara seakan-akan mewakili Salafi, dan yang menariknya di sini ya sahabat Lampai Channel, yang tidak bagusnya itu siapa Ustadz Sofyan Tsauri, dia meletakkan di sini di judul di judul YouTube-nya terkait dengan dialog antara Salafi. Ya, saya perlihatkan sahabat Lampai Channel yang sudah kami ambil ya terkait debat tersebut. Saya perlihatkan ya judulnya, yang mana judul tersebut sebenarnya merugikan kita. Ya, di sini tertulis ya, debat ilmiah sesi 2 Aswaja dengan Salafi. Ya, subhanallah sahabat Lampai Channel, kalau kita melihat, saya melihat isi dialognya, terkhusus apa yang disampaikan oleh yang dituduh atau Salafi, dan itu sangat-sangat merugikan dan tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah seorang Salafi. Oke, baik. Ini saya ingin menanggapi pemaparan dari Ustadz Sofyan. Intinya sih beliau ketika menukil dari banyak kitab yang memang teroris sekarang kebanyakan adalah Wahabi begitu ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa terorisme itu tidak dimonopoli oleh agama tertentu atau mazhab tertentu ya. Bahkan di kalangan Asy'ariyah Sufiyah, kita kalau flashback masa lalu ya, jangan ngomong kekinian lah. Kalau kita ingin menyimpulkan, kita coba ambil objek yang sama walaupun beda masa, baru kita simpulkan. Kita pahamlah bahwa Salafi secara sistemik ya berkembang mulai di tahun 80-an hingga sekarang. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya di zaman dulu nggak ada Salafi lah. Itu ada afiliasi dengan NII yang memang Sufiyah Asy'ariyah. Kita pahamlah mayoritas di sini adalah hampir semuanya dulu adalah Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian sel-sel pecahan NII yang underground di tahun 70-an, kayak bom rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi, gereja di Medan, kemudian bioskop, itu juga bukan Salafi, itu Sufiyah Asy'ariyah. Kemudian bom Borobudur, bom malam Natal tahun 84. Oke, itu orang Syiah yang berkolaborasi dengan coba saya perlihatkan dengan Sufiyah Asy'ariyah, mana dia dirujak oleh orang-orang NU sahabat Lampai Channel, dan saya ingatkan dia tidak mewakili Salafi. Ayo kita lihat. Justru kita hanya mengkanter membela diri, tidak pernah merusak tatanan agama yang sudah mapan di Indonesia. Tradisi yang sudah mapan di Indonesia tidak pernah kita rusak. Kita mengikuti daunnya Imam Ibnu Aqil, la yang bagi al-khuruj min adati nas illa fil haram. Dengan tadi membantah bahwa Salafi Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Maaf ya, ini santai ya. Iya. Tadi sudah ditunjukkan nama Kiai Sofyan Tsauri ini di dalam kitab Abdul Saniyah, bahwa di sini bahkan mengkafirkan kitab Jawahirut Tauhid. Kitab Jawahirut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitab wajib yang dipelajari di pondok pesantren kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Monggo. Tapi Imam Al-Ghazali itu punya prinsip
al-khata' fi taqi al-kitabil fil hayat ahwan min safi nabi muslimin wahidin, bahwa kesalahan kita tidak menganggap kafir 1000 orang itu lebih ringan daripada kesalahan kita sampai menghalalkan darah orang yang sebenarnya muslim karena kesalahan perspektif ini. Wa qawlu amun fi kulli ma abada min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'bud aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah. Wa qawlu katsiratun wa usul khamsah. Al awal wa minha al hakim al ja'ir al mughayyir li ahkamillah tawbud. Dan wajib Ustaz siapa tadi itu? Ustaz Abu Yahya ya? Atau Ustaz siapa tadi itu? Saya tidak terlalu kenal. Abu Suhail ya, naam, dirujak. Gimana malas saja sahabat Lampa Channel. Ini sahabat Lampa Channel. Kalau saya melihat dia berbicara laisa bidalil, tidak ada satupun dalil yang keluar. Subhanallah, itu bukan ciri salafi. Ya, dan itu apalagi sampai seorang ustaz. Walaupun dia kemarin klarifikasi bahwasanya dia tidak suka dipanggil ustaz. Seharusnya begini akhir. Saya luruskan kepada antum ya. Seharusnya ketika Anda tidak memiliki kapasitas di situ, maka tidak usah Anda berdialog. Karena kita lihat dari komentar-komentar dari Aswaja antum dirujak akhir. Artinya begini, kalau sekiranya Abu Suhail ini tidak mau saja dipanggil ustadz, bahkan dia klarifikasi kemarin di akunnya itu dia hanya sebagai penuntut ilmu tidak mau dipanggil ustadz, maka ketika Anda mau berdialog terkait dengan hal Salafi Wahabi dengan Aswaja, terkait dengan terorisme, pengkafiran, itu antum tidak punya kapasitas di situ. Maka seharusnya bukan Anda melihat atau dilihat bahwasanya Anda itu mampu berbicara, bukan di situ kapasitas dilihat, diukur adalah ilmu bidalil, ya, ilmu itu dengan dalil, bukan seperti Anda berbicara seperti seorang yang kampanye, bukan. Walaupun Anda mampu berbicara, tapi di situ Anda salah besar di situ. Anda tidak punya usul di dalam hal itu, sehingga Anda berbicara dirujak betul oleh Aswaja. Saya lihat antum seperti memang dikeroyok begitu, dan yang hadir di situ adalah orang-orang yang pandai membaca kitab, sementara Anda masih jauh. Maka di situ sangat merugikan, apalagi mengatasnamakan adalah dialog Aswaja dengan Salafi, ya, Salafi Wahabi, dan itu merusak merusak. Karena kami melihat dari apa yang Anda paparkan dari dialog tersebut tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah kapasitas seorang ustadz Salafi yang berbicara. Ya, apalagi Anda berbicara laisa bidalil, tidak ada satupun dalil yang Anda keluarkan, dan itu bukan ciri Salafi, apalagi ciri seorang ustadz Salafi. Walaupun Anda mungkin cinta, mendukung, atau Anda mungkin punya rasa senang dengan dakwah salafiyah, tetapi Anda punya kapasitas tidak seperti itu. Dan kita tahu Ustaz Sufyan Ats-Tsauri ini adalah pembohong. Dia adalah pembohong dan pemfitnah. Seharusnya ini orang yang tua-tua seperti begini, ini namakan tua-tua keladi, makin tua makin kurang ajar, makin tua makin tidak tahu diri. Dia tidak tahu bahwasanya apa fitnah-fitnah yang dia tuduhkan kepada Salafi itu adalah terorisme sebagaimana yang disebar-sebarkan. Kemudian Islam Bahrain juga ikut andil di dalam hal itu, yang Masya Allah seakan-akan dia tahu yang seperti Islam Bahrain ini, ya Bahrawi atau siapa ya, dia mengatakan bahwasanya semua yang masuk yang terorisme Nusa Kambangan itu adalah Salafi dengan ciri-ciri cingkrang. Tidak semua orang yang cingkrang itu dia Salafi. Celana di atas mata kaki tidak semuanya dia Salafi. Ya, Amrozi dan yang segitu dan yang selainnya dia bukan Salafi. Tidak ada seperti begitu. Nah, kita kembali di dalam dialognya. Kita melihat sahabat Lampai Channel. Saya sudah menyaksikan ini ya. Ada di sini sahabat Lampai Channel. Memang kalau kita melihat bahwa Ustadz Abu Suhail ini, dia katakan bahwasanya dia tidak datang dengan kawannya, dia datang berdua dengan temannya, bukan sebagai pembicara temannya, dia hanya penonton saja, maka seharusnya juga ini tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Walaupun Anda pandai berbicara, karena apa? Di sana akan merusak yang lainnya. Karena Anda kalah debat di situ. Kenapa? Karena Anda tidak bisa baca kitab di situ. Mereka hadirkan kitab loh.
Anda hanya menghadirkan argumen saja seperti itu, hanya sejarah, hanya catatan-catatan. Nah, sebentar dari Aswaja mereka bawa kitab. Dibacakan saja Anda langsung gigit jari. Ya, kenapa? Karena Anda tidak memiliki usul. Seharusnya Anda datang itu jika sekiranya Anda mampu, Anda datang juga dengan kitab, ya. Karena seseorang itu bukan dengan pandai dengan cara berpikirnya, bukan dengan pandai dia berbicara, bukan. Maka kita lihat di situ ada Ustaz Sofyan Sauri yang suka, yang tua-tua keladi, makin tua makin tidak tahu diri, yang suka memfitnah dan memfitnah. Semoga Allah memberinya hidayah. Ya, seharusnya dia ini, kalau Ustaz Sofyan Sauri ini, dia harus debat dengan ini, debat dengan siapa? Ya, dia debat dengan Ustaz Abdurrahman Ayub, ya, yang mantan terorisme, yang dialog dengan Ustaz Salafi yang dari Madinah, murid-muridnya Syekh Utsaimin. Dia kalah debat, ya, sehingga dia bertobat, ya, sehingga dia mengikuti dakwah Salafi. Ya, seperti itu. Ini yang sebenarnya yang harus kita rujuk. Mantan petinggi jamaah dia, bahkan itu Ustadz Abdurrahman Ayub, mantan petinggi jamaah Islamiyah. Ya, mantan petingginya dialog dengan Ustaz Salafi, Ustaz Salafi yang benar, bukan seperti antum. Ustaz Salafi yang benar, dia dialog dan ternyata dia kalah debat. Padahal seorang petinggi dari jamaah Islamiyah yang memang benar siapa yang dia harus dudukkan, dan seharusnya mereka juga ini Ustaz Sofyan Sauri dan yang lainnya kalau mau debat ya debat dengan Ustaz Salafi, bukan orang yang di atas namakan. Apalagi ini mungkin kami anggap ini adalah suatu settingan saja. Ya, seharusnya mereka duduk dialog dengan Ustaz Dzulkarnain kalau berani, ya, penghafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Al-Quran, ya. Kemudian mungkin dia mau duduk dengan Ustaz Firanda, dia mau duduk dengan Ustaz Ustaz Dasman ataupun yang lain-lainnya. Ya, memang kapasitas seorang ustadz bukan yang diustadkan, ya, bukan yang diustadkan. Ya, seperti itu sahabat lampai cahaya, sehingga tidak kita akan lihat seperti kemarin. Siapa yang Singa Aswaja ini, Idrus Lambi, ya, debat dengan Ustaz Firanda yang terkait dengan Maulid, ya, atau 7 harian seperti begitu, ya. Dan lihat di situ memang tidak bisa bikin apa-apa. Karena memang Ustaz Salafi yang benar, bukan yang diustadkan seperti itu sahabat lampai channel. Jadi kita lihat komentar-komentar banyak di situ, dirujak betul ini. Awal awal Abu Suhail ini dirujak betul, dan itu merusak dakwah salafiyah. Kalau memang sekali lagi kalau tidak punya kapasitas maka diamlah, ya. Bukan seperti itu kita harus berdakwah. Ya, kalau kita sudah memang tidak punya, tidak usah, apalagi sampai ditulis bahwasanya dialog ilmiah Aswaja dengan Salafi Wahabi. Ya, seharusnya Anda juga di situ mengatakan bahwasanya laranglah Ustaz Sofyan itu Ats-Tsauri menulis di channelnya itu dengan atas nama Salafi Wahabi. Tidak, karena Anda hadir di sana tidak mewakili Salafi, tidak mewakili di sana. Antum pergi dengan pribadi sendiri, tidak mengatasnamakan Salafi. Walaupun di sana kami melihat komentar-komentar Anda adalah mendukung Salafi, tapi Anda tidak mewakili seperti itu sahabat lampai channel, ya. Anda tidak mewakili dakwah Salafiyah di situ ketika Anda berdebat. Anda hanya menyampaikan argumen saja, laisa bidalil. Anda ketika dibantah dengan kitab-kitab Anda tidak bisa bikin apa-apa. Bukan ciri seorang Salafi di situ, dan bukan ciri seorang ustaz Salafi, apalagi laisa bidalil, laisa bil usul, tidak punya dalil dan tidak punya usul di dalam bagaimana untuk menjawab, menyangga suatu argumen-argumen yang memang keliru atau menembak dalam perkara fitnah di situ, ya. Demikian mungkin, semoga Allah merahmati kita, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.